ada mayit yang zaman hidupnya memang muhtas, memang fakir. Dia tidak punya uang sama sekali, utang sampai 1 juta dan ditegir gak bisa nyaur sampai mati. Itu kan berstatusnya kan tidak dolim, memang dia ada mengkudrok. Tapi orang yang punya uang 100 juta, punya uang 2 juta kok gak nyaur, itu kan statusnya mayit ini kan dolim. Nah yang jenis ini yang Nabi yang gak berkenan karena dari produk matlul ghani, dari produk dia mampu tapi tidak nyaur. Jadi sama-sama punya utang, ada jenis dolim, ada jenis tidak. Ya orang kan tahu lah, kalau utang biasa jenis lorong kan tidak dolim. Utang apa itu alfa. Misalnya kalau utang Gus, utang gue Gus, biro 1 juta, tanggung di wayo kan yo lucu toh. Wong sing utangi wera wayo kok utang kan yo lucu toh. Yo wong misalnya Gus utang iki 200 juta, tanggung apa? Gue bangun villa, Gus kan yo sarap toh yo. Tapi nak utang Gus, utang duit 1 tahun apa kula kelaparan kan yo tiket. Akhirnya malah diibrokno. Dia kan daya Nabi ya bikin aturan podo-podo utang ono sing statusnya dolim karena mampu. Mana Nabi ngendikan matlul ghani dulmun, undang-undang yang sing mampu itu berstatus do. Malah Nabi ngajari nak sing jenis sugih tabehi wae, wong sugih ora nang nyaur. Makanya jenenge faida udbi ahadukum alamaliyin fal ya cara Jawa nak sing jenis sugih tabehi wae wong ora ngajari ngono, wong mampu nyaur ora nyaur. Nah saya ini masalahnya kadung mati. Nah ini terusannya pun hadis itu kalau langsung simpang mati ini kan temanya sama. Babul in akhala dinal mayit ala rojulin jaza. Nah ini adat yang ada di Jawa kalau mayit mati, kalau ada mayit mati. Dia hutang, itu nak diambil oleh keluarga dia nggak selesai. Hadis ini. Haddatsan al-Makki bin Ibrahim, haddatsan Yazid bin Ubaid, an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu kunna jurusan. Kuna anak kita jurusan guru-guru inter Nabi oleh kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan tunjuk Nabi itu jadi lah ya. Apa dia biasa sama lawan Nabi. Tapi orang lawan. Jadi dia bisa kuna jurusan inter Nabi. Jadi dia biasa Nabi di dalam. Tapi nggak di dalam rumah, di sofa, di teras. Nggak ada ceritanya jagungan dalam rumah. Saatnya Nabi karena itu privat. Kalau berapa saya masuk kiai yang agak beda, tapi sebetulnya itu yang normal. Juga begini loh. Ya saya terangkan lagi. Nabi itu kalau dalam rumah, saya ulangi. Nabi kalau sedang dalam rumah. Itu kan yang saya kalau sedang bersama istri ya mungkin punya urusan dengan istri, mungkin dengan cucu, mungkin urusan keluarga tentang uang, tentang belanja macam-macam. Tapi jelas Nabi itu punya keluarga. Sehingga ketika Nyun Sewu sahabat langsung masuk rumah itu Nabi terganggu. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya wa inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya. Itu menyakiti Nabi. Makanya sahabat yang beretika, yang berperadaban disebut apa? Walau kan Nabi Muhammad hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat yang beretika teras dalam Nabi. Lah teras dalam Nabi otomatis masjid karena dalam Nabi itu mepet masjid. Kalau sowan itu nunggu Nabi keluar. Karena kalau Nabi sedang keluar berarti milik publik. Kalau sedang di rumah berarti milik keluarga. Disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Lalu kalau nunggu karena itu nggak fair kalau kita melanggar nggak fair. Kalau nu kaji tauhid, kalau ini cerita, saya tuh ngaji Rebo yang ngaji banyak. Sekali saya ngaji, mungkin istri saya sedang mau belanja, mau cancel ini. Mungkin anak saya butuh uang mau cancel. Semua keluarga tuh mau cancel kebutuhannya ke saya karena saya sedang ngaji. Masa aku sebut rumah, assalamualaikum Gus. Padahal anakku nunggu mungkin apa dawe mie atau jalur duit. Bojomu nunggu mungkin apa ngamuk, bojomu. Harus diancam suwi orang. Ini parkirnya pada naik gini. Saya ulang lagi. Longgar. Saya tuh kalau ngaji itu kan ngaji rubunan kan jam 11 sampai setengah 4. Itu istri saya ada gangguan saya, keluarga saya. Fair karena dianggap itu masih milik publik. Dan ketika saya dalam rumah lagi mlebu rumah ngaji, assalamualaikum Gus. Padahal mungkin tadi istri saya mungkin butuh apa, anak saya butuh apa. Sehingga itu diatur oleh Quran. Nabi itu kalau pulang ya milik Sayyidah Aisyah, milik Sayyidah semua keluarga, milik Hasan Husain. Iya. Karena mereka sudah fair kalau Nabi sedang pulang ya mereka ada.
Makanya terus diatur innal ladzina yunaduna min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun, yang memaksa Nabi salam-salam terus Nabi di dalam rumah itu la yaqilun kan. Mestinya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, kalau mereka beretika yang nunggu Nabi itu keluar, karena kalau keluar milik publik. Makanya untuk soal Nabi itu nunggu ditimbali. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum, kalau keluar nunggu dan itu cara betul-betul ditimbali. Kan mabdi maju dikasih izin. Tapi kalau Nabi tidak ngasih izin, sahabat-sahabat yang beretika nunggu di luar. Karena Nabi kalau keluar sudah milik publik. Sebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, maka kan mereka sabar sampai kamu Muhammad yang keluar dari rumah, itu etika yang sangat bagus. Dulu kalau bukan kelamin, saya tidak pernah soal kalau udah di Bali ya. Tapi saya sering di seputar dalam Islam. Biasanya kalau dengar suara saya berhak negatif di Bali. Sama bapak saya sendiri juga ini. Karena semua orang tuh punya privasi, punya privasi. Kalau kita langsung salam, jangan-jangan pas nyetok uang atau pas sumpah, pas apapun lah. Itu diatur. Nah, sehingga semua kenangan sahabat jagungan bin Nabi mesti di sufah teras masjid itu. Tidak di dalam rumah. Kalau di dalam rumah malah Allah nyebut inna dzalikum kana yu'tin nabiyya wa yastahi minkum, itu menyakiti. Nah, ya karena tadi masyhur kan Nabi sedang asik sama Sayyidah Aisyah, ada sahabat masuk, kebetulan orang desa yang jenis-jenis gini orang desa. Nah, walhasil terus agak terganggu karena Nabi mau ngendikan itu dianggap kasar, Nabi nggak mentolong ngendikan, akhirnya Allah sendiri yang ngendikan. Makanya terus disebut apa itu fayastahi minkum inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fayastahi minkum. Allah yang menjelaskan wallahu la yastahi minal haq. Nah, saya itu termasuk kiai yang matian itu supaya orang-orang itu ngerti. Makanya saya alhamdulillah saya termasuk kiai yang saya loh kira iya itu mah aku men. Ya karena anakku sing anut itu mesti takut dalam pembinaan takut kalian. Wis ora ada tamu, ora keramat, ora di rezeki tutup. Takut ya. Lu tanya kan yang biasa ngaji rebusan di matamu enggak banyak? Enggak kan? Ya nyampe ngaji. Dan Allah jelas tidak nyalakan saya, karena saya ngaji itu yang di matamu saya pas. Dan itu milik publik. Saya ngaji mulai jam 11 sampai setengah 4. Itu mungkin pas itu istri saya mungkin sedang punya anak saya. Mungkin sering masuk baru satu inci dari rumah anak saya. Pak saya mau ini, saya minta uang, saya minta diantar. Karena mereka sudah lama ini. Itu kan nggak fair, anak-anak saya sudah nunggu lama. Pas lagi masuk, assalamualaikum. Gue lapor. Putih. Kita harus juga gaji. Kalau ibu kita lu kes dengan rukun kabeh. Jangan juga Gus. Kalau gak ada pomanya di barokai pinara. Nak pulau sama aku udah nak pulau tak jenggung yakin. Karena di bab seperti itu Allah sudah ngatur. Ya. Kecuali gue gak jenis kiai yang mulang ya banyak nganggur. Oh lah jenenge nganggur kan. Tapi nang sing jenis mulang maksudnya, sing jenis mulang wae no. Jelas di Qur'an walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lagana khairan lahum. Terus adanya sahabat itu udah nunggu di teras. Nah, Nabi nanti kalau sudah keluar dari dalam kan berarti milik publik. Kalau dalam milik keluar. Nah, Nabi keluar sebenarnya ya Rasulullah saya alami ini sama Nabi dijawab. Tapi ini sudah di ranah publik di wilayah di luar. Mono kok raro. Kalau nerangno itu sajane kalau disalah ngomong ya wis siap, tapi sawangane kok ora duwe ilmu dadi tak terangno lah. Tapi kula nggih tidak nganggap itu yang terbaik ya. Kula itu tentang saya, sampean ra anut ora apa-apa. Nah anut malah resiko. Takut banget. Akhir-akhir nama terus aneh-aneh. Mohon yang sementing ini masalah qadha udah. Ketika ada jenazah, jelas ya, kunna julusan indan Nabi. Lagi bukti anak Joko ya, itu tiap di jenazah. Sekarang kalau dalam rumah kan nggak perso, sampai perso ya karena di tempat terbuka, jagungan itu di tempat terbuka di teras. Sehingga kalau ada jenazah lewat kan, ya kelihatan memang di luar. Jagungannya itu di luar ya, di survive. Makanya kalau ada jenazah lewat ya. Terus jelas ayatnya walau anda baru hatta tak berjaya ini lah karena
Sekarang kira-kira perilaku sahabat yang terpelajar itu perilaku yang khairan apa yang su'an? Khairan. Nah, kalau perilaku khairan berarti mereka so baru. Apa yang kan gampang, cara logika kan. Paham ya? Yo. Nanti ben Arab takat waro satu lagi ya, ora usah. Kowe tak nolak tamu, nompo era di tamu. Nompo era kepayan malah. Ngono butuh keramat ya, dul ora usah. Kuna julusan intan Nabi itu tiap bujana saja. Faqalu sholli alaihi. Faqalu mongko padha matur sapa sahabat sholli alaihi. Monggo jenengan nyolati saja. Faqala hal alaihi dain. Kalau Nabi diminta nyolati jenazah pertanyaannya hal alaihi dain. Qalullah. Qul fataraka syai'an qalullah. Fa shalla alaihi. Jika mayit ditanya, punya utang enggak? Lah. Punya utang enggak? Lah. Nabi kerso nyolati. Padahal saya gitu utang kabeh. Semua utia bicara zaten ukhra, mongko nuli ditakoki sapa nabi, rawi sapa nabi bicara zaten jenazah ukhra kang liya. Nah ini kan jelas utia bicara zaten ukhra itu kalau di dalam rumah bukan mungkin karena di tempat terbuka posisi nabi sama sahabat di tempat terbuka sehingga jenazah itu lewat. Memang kelihatan mongko nabi derek nyolatin cara Jawa. Nabi mesti takari diutang kok ora mboten derek nyolatin, tapi sak muni diutang. Terus menahan diri dulu ya, hukumnya menahan diri. Faqalu ya Rasulullah sholli alaiha, ya Rasulullah sholli. Qol hal alaihi dinur kila na'am dia diutang. Mau ketara ra ini nanti jelas. Qol fahal tarokasian diwarisan qol salah terkena gadah kolom dinar. Fasolla alaiha. Jadi punya utang tapi ada jatah yang dipakai nyaur. Itu Nabi masih kerso. Ya punya utang tapi ada jatah yang dipakai. Nah ya, itu Nabi masih kerso. Nyawa, repot, wes kere diutang, reso nyaur mati ya. Bala-bala wes kere diutang mati, urung nyaur. Bala-bala ngomong masalah ya. Terus Sumanuti habis salisa, ada peristiwa ketiga. Bil janazah salisa. Faqalu sholli alaihi. Qal hal tarokasian qalullah. Hal alaihi dinun qalu salah satu danau. Sallu ala sahibiku. Ibadah Nabi itu aku nyolati, tapi nyolati kue. Itu menunjukkan kalau fardu kifayah harus dilaksanakan. Jangan karena Nabi tidak nyolati, kemudian sahabat lain tidak nyolati. Haknya mayit disolati tetap. Ya salah lagi. Ketika orang ini punya utang dan tidak ada yang dipakai nyaur, syaratnya dua lah ya. Punya utang dan tidak ada yang dipakai nyaur. Itu Nabi tidak bertok nyolati. Tapi Nabi saja. Nabi tetap nyuruh sahabatnya shollu ala sahibikum. Iki sholati jom, tapi aku ora usah. Karena apa? Memang haknya mayit itu ada yang nyolati. Jadi jangan karena anut sunnah Rasul, Nabi ragam nyolati kan ora usah. Tidak seperti itu. Jadi jelas kan? Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi ketika shollu ala sahibikum. Karena Nabi tidak kersana apa? Terus sekolah Abu Qatadah, sholli alaihi ya Rasulullah wa alaihi dainu. Pun Nabi masih diutang dengan sholati, utangnya tanggung jawab pulau. Fasolah. Tapi kemudian mau, itu terjadi adat di Jawa. Kalau ada jenazah, mayit punya utang, kok ada yang mengambil, alih itu dianggap selesai. Jadi kan jelaskan, kalau Abu Qatadah ada sahabat yang asmanya Abu Qatadah, sholli alaihi ya Rasulullah wa alaihi monggo dengan sholati mawon Nabi utangnya minapa tanggung jawab. Ini kan kurang disaur baru diambil alih kan. Makanya ini dibabkan diwalah oleh Imam Bukhari, dibabkan belum disaur baru diambil. Itu pun sudah tidak cukup. Buktinya Nabi fasallah alaihi, Nabi kemudian kersok nyolati. Jadi yang ditiru orang-orang Jawa kalau ada mayit dimaklumatkan nak ono utang dulu kan posisi alih. Ini Nabi yang nggak mau nyolati mayit utang dan tidak ada yang dipakai nyaur. Ketika utang itu diambil alih orang lain, sah. Padahal Abu Qatadah ini tidak keluarga, makanya sebetulnya teori keluarga itu juga hukum adat umumnya ambil alih itu keluarga. Tapi misalnya Nyon Sewu misalnya kiai, dia mukibin, terus dia santri, dia loyalis, ngambil alih juga enggak apa-apa. Buktinya ini Abu Qatadah juga di mana-mana itu tidak keluarga. Malah keluarganya, lah mayitnya melarat, keluarganya biasanya melarat bisa. Ya mestinya kan gitu kan. Nah bapaknya rasa nyaur pemenang lain kan.
Ya kan keluarga anak melarat kan tren-trenan. Iya, turunan khusus model kadang tak keluarga itu. Saya di Demak loh. Saya bapaknya kan keluarnya orang mati kok malah. Soal yang penting apapun itu diambil. Diambil alih itu dianggap gak punya. Dengan bukti Rasulullah saya kerso. Itu terus jadi jawab. Nah mati diambil alih hak ada. Saya majlis sopan yang Allah berbeda dari Nabi. Ini jelas sekolah Abu Qutadah sholli alaihi ya Rasulullah wa alayya jangan fasolah alaihi jangan itu tersojo oleh untuk Subhanallah